Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, jubir Timnas Amin Anies Mohaimin dari Partai Nasdem ditahan di Rutan Cipinang. Karena kasus apa? Kasus penggelapan pajak ya. Kita lihat beritanya, politikus Partai Nasdem yang juga juru bicara Timnas Amin Anies Mohaimin, Nurindra B. Harismiaji, ditahan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Timur terkait kasus penggelapan pajak ya. Nah, itu disampaikan PLH Kepala Seksi Intelijen Kejari Jakarta Timur Mahfudin Cakra Saputra dalam keterangan di Jakarta Rabu 27 Desember 2023. Ya, berdasarkan perintah penahanan ya, ditahan. Kemudian juga ada pihak lain selain dia, ada Ike Andriani ya, juga dalam berkas perkara terpisah ya. Menurut dia, Kejari Jakarta Timur bersama dengan tim JPU Kejati DKI Jakarta menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidik Kanwil DJP Jakarta Timur ya. Jadi ini sudah lama ternyata ya, terkait dengan penyelidikan perkara perpajakan dan TPPU tersangka Nurindra B. Harismiaji dan Ike Andriani ya. Nah, apa sebabnya? Kita lihat, tersangka Nurindra B. Harismiaji dan Ike Andriani diduga melakukan tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang, yaitu sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dalam kurun waktu pajak Januari hingga Desember 2019 ya. Jadi tidak sesuai dengan yang dilaporkan ya. Nah, di sini para pemirsa ya, kalau kita lihat, Nurindra ini pemilik PT Luki Mandiri Indonesia Raya bersama Ike Andriani selaku pengelola PT yang sama ya, yaitu PT Luki Mandiri Indonesia Raya. Sekitar Januari sampai Desember 2019 diduga melakukan penggelapan pajak dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan masa PPN atau sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut ke kas negara. Ya, ini PPN pajak penjualannya. Nah, menimbulkan kerugian sekitar 1,1 M, kata Mahfudin ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa Nurindra Harismiaji atau Indra ya, panggilannya Indra Harismiaji, caleg DPR RI dari Partai Nasdem pada Pileg 2024, pemilihan legislatif 2024. Dia daerah dapilnya Jawa Tengah 1 dengan nomor urut 8 ya. Kalau kemudian ini digiring ya, apakah ini adalah penjagalan Amin ya, Anies Mohaimin ya, tentu tidak bisa kita katakan semudah itu ya, bahwa ini menjegal ya supaya elektabilitas paslon Amin menurun dan lain sebagainya. Tapi ini adalah perkara yang berbeda. Ya, tolong jangan dikaitkan seperti itu. Kita berhusnudzon kepada para aparat bahwa aparat menjalankan tugasnya. Nah, kok kebetulan yang kemudian terkena kasus ini adalah jubir juru bicara nasional ya, Amin ya, Anies Mohaimin ya. Ini tentu dua perkara yang berbeda. Jangan kemudian digiring opini adalah ini untuk upaya menggembosi paslon Amin gitu, tidak ya. Tentu aparat sudah melakukan hal ini jauh-jauh sebelum adanya hingar-bingar Pilpres ini. Nah, kemudian buktinya sudah lengkap baru dilimpahkan. Ya, tentu saja para pemirsa, kita menjadi orang-orang yang mengambil hikmah atau pelajaran ya, bahwa tentu ya pajak ya itu tentu harus kita laporkan dengan baik sehingga tidak menyandung kita di kemudian hari. 2019 ya, 2020, 21, 22, 23, 4 tahun yang lalu. Ya, ini tentu menjadi prioritas bagi kita untuk taat hukum ya. Jadi bukan berarti kemudian ini penjagalan dan lain sebagainya, tidak ya. Tentu aparat selama 4 tahun ya memeriksa, mengumpulkan bukti-bukti baru pada tadi malam ya, itu kemudian menangkap dan langsung dimasukkan ke tahanan ya.
Ini menjadi apa ya? Bagaimana ya? Tapi kalau mengaitkannya juga dengan timnas, ya, Amin, ya, ini juga ya mungkin pas kebetulan saja. Kita kan seperti itu saja. Jadi tidak ada upaya untuk menggembosi paslon Amin, tidak. Ya, cuma kebetulan, ya, lah kok jubirnya kena kasus, ya. Ini dua hal yang berbeda, ya. Ya, kita doakan tetap paslon Amin, timnas Amin, ya, ini tetap bekerja seperti biasa meskipun ada beberapa kasus, ya, yang menyangkut para eh, apa ya, timnas, ya, anggota timnas, ya, tim pemenangan itu, ya, nasional. Tapi ya mudah-mudahan lancar saja, ya, karena tinggal beberapa hari lagi, ya, masih proses berjalan apa itu, yaitu kampanye, ya, mudah-mudahan tidak mengganggu kampanye lah, ya, tidak mengganggu waktu kampanye, karena bagaimanapun juga semua paslon sedang eh, mencuri, ya, berusaha mencuri, ya, hati rakyat, perhatian rakyat, ya. Jadi intinya adalah para pemirsa, ya, kasus-kasus semacam ini tolong jangan digiring opini. Ada beberapa channel YouTube yang kemudian mendefinisikan ini adalah sebagai penggembosan timnas paslon Amin, gitu, ya. Ya enggak, tentu saja ini suatu hal yang berbeda. Ya, dia jubir, ya jubir, tapi ya kemudian ada kasus yang lain, gitu, ya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, ya, partai-partai apa saja yang paling banyak, ya, kena kasus hukum, gitu, berada di partai-partai ini juga kalau kita lihat rata mungkin hampir, ya, tapi ya yang paling banyak yang mana, yang paling besar yang mana. Nah, itu yang kemudian menjadi tanda tanya bagi kita, ya, apakah kita akan tetap memilih partai tersebut atau partai tersebut ada di kubu paslon mana. Meskipun ya nanti dalam putaran kedua, ya, makanya begini, kubu-kubu yang menurut kita tidak pantas tidak kita pilih, bisa jadi di putaran kedua akan bergabung dengan kubu yang kita pilih, kan bisa jadi. Maka kalau saya lihat perdebatan-perdebatan di medsos, ya, teman-teman itu saking membela junjungannya paslon-paslon yang ada saat ini, saya bilang, lo jangan gitu. Bisa jadi di putaran kedua yang kamu hina-hina, yang kamu jelek-jelekkan itu bergabung dengan paslon yang kamu dukung sekarang, bisa jadi banget. Nanti di putaran kedua bisa jadi seperti itu. Ya, intinya adalah kita melihat bahwa ada beberapa partai yang mungkin bisa Anda tandai, yang itu paling banyak kasus hukumnya, ya, sehingga membuat kita bertanya-tanya, masa sih, ya, masih kita pilih partai-partai semacam itu, ya. Itu menjadi renungan bagi kita semua. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.